Inilah salah satu rumus cairan jitu yang bisa membuat sapi lahap makan rumput prapen, tetap sehat, dan rakus minum, mudah gemuk cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya, Dadung Keluh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang rumus jitu yang bisa melatih sapi doyan rumput prapen, jerami kering, maupun jenis rumput hijauan lahap tanpa milih-milih. Selain itu, kali ini saya akan berbagi juga cara membuat agar sapi rakus minum air jenis apapun, seperti dari air mineral ataupun air comboran. Seperti halnya di bagian depan saya, untuk kali ini saya terapkan dari pakanan kering berupa jerami, saya campur dari prapen dan makannya lahap rakus seperti ini berkat saya rutin menggunakan ataupun menerapkan dari racikan resep rumus yang berada di mangkok ini. Nanti saya akan jelaskan dari manfaatnya beserta jenisnya biar teman-teman kelas pemula bisa meniru ataupun bisa mengikuti langsung untuk diterapkan di kandang masing-masing. Oke teman-teman, seperti yang saya jelaskan di awal video tadi, untuk di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang rumus jitu yang bisa melatih sapi doyan dengan jenis rumput prapen, rumput hijauan, kemudian juga jerami kering. Dijamin rutin menerapkan jenis bahan yang saya perlihatkan kali ini, kedepannya tidak akan milih-milih lagi. Dan untuk khasiatnya, selain bisa membuat sapi itu lahap makan rumput ataupun prapen, juga untuk bahan yang saya gunakan ini bisa membuat ternak teman-teman doyan minum jenis minuman apapun. Langsung saja saya jelaskan satu persatu dari bahan-bahan yang saya akan perlihatkan kali ini. Seperti halnya di bagian mangkok kecil, ini ada bahan yang sudah saya racik, ada dua bahan. Untuk manfaat yang pertama, dari jenis cairannya di bagian botol ini, itu bisa membuat ternak teman-teman lebih doyan minum, tidak ada pantangan. Kemudian juga bisa meningkatkan nafsu makan secara cepat dan alami. Kemudian yang di bagian mangkok ini ada seperti bubur, khasiatnya ini sangat banyak sekali. Salah satunya bisa membuat gemuk, berbobot, postur daging lebih tebal, padat, dan kencang. Kalau pemberian pakannya lebih banyak ataupun porsinya lebih maksimal. Awalnya ini masih kental sekali bosku, dengan biaya juga lebih terjangkau, yaitu biayanya Rp2.000. Untuk khasiatnya, manfaatnya itu bisa mempercepat pertumbuhan juga karena terbuat dari sari-sari pilihan yang sudah diolah dari pabrik. Lebih tepatnya ini saya jelaskan dari jenis kecap manis. Kenapa di sini saya memanfaatkan kecap manis? Karena untuk manfaatnya itu bisa membuat nafsu makan lebih meningkat. Dijadikan minuman harian ataupun minuman pendongkrak juga bagus. Bisa mempercepat pertumbuhan, pengembangan, ataupun kesehatan. Sedangkan untuk bahan yang kedua yang sudah berada di mangkok kecil ini yang sudah saya racik, ini terbuat dari limbah, terbuat dari bahan yang biayanya lebih terjangkau lagi, yaitu di bawah 2.000, yaitu 1.500. Seperti ini untuk jenisnya, pastinya teman-teman sudah mengenal. Di sini saya menggunakan ataupun menerapkan pakan alternatif mempunyai kandungan gizi yang melimpah. Jenisnya sendiri dari jenis bekatul ataupun dedak padi, sisa dari kulit gabah dari padi yang sudah dihaluskan. Seperti ini untuk kualitasnya. Dan untuk cara peracikan ataupun cara pembuatan pemberiannya nanti saya akan perlihatkan di langkah berikutnya.
Untuk cara peracikannya sendiri, karena sudah saya racik dari bahan duanya, saya jelaskan secara lisan saja supaya aman ke depannya. Dari jenis campuran pelarutnya, kalau bisa teman-teman menggunakan jenis air mineral ataupun air yang sudah direbus terlebih dahulu. Ini bisa mencegah, mengatasi ternak teman-teman supaya tidak mengalami terkena batuk pilek. Sedangkan untuk takaran per botol itu saya menggunakan kurang lebih hampir 3-5 sendok kecap manis. Sedangkan dari jenis bekatulnya, kali ini saya tidak batasi, yaitu bebas, bisa 2 mangkok, bisa 3 mangkok, bahkan lebih. Karena kalau kualitasnya dari bekatul itu lebih banyak, kedepannya dari ternak kita akan lebih bagus, yaitu dari posturnya, dari perkembangannya, dari bobotnya juga bisa lebih meningkat menggunakan pakan-pakan alternatif. Langsung saja saya perlihatkan tahap pemberian, karena untuk di kesempatan kali ini saya akan berbagi 2 cara sekaligus dengan metode yang lebih simpel, lebih praktis, dan tentunya lebih aman untuk diterapkan ke semua ternak. Oke teman-teman, untuk kali ini saya sudah berada di kandang. Yang saya jelaskan ataupun yang saya terapkan di trik ataupun di rumus yang pertama, yaitu di bagian depan saya ada 2 bahan yang sudah saya siapkan. Untuk bahan yang pertama sendiri dari rumput prapen ataupun pakan sisa kemarin. Ini campuran dari rumput hijauan ada, kemudian dari jerami busuk juga ada, kemudian dari rumput-rumput campuran dari sawah, dari rumput-rumput ya untuk diterapkan ke pakan ternak harian. Itu sisanya seperti ini. Untuk caranya supaya teman-teman itu di kandangnya tidak menumpuk dari prapen, lebih disukai ternaknya, nanti saya akan jelaskan untuk tahap pemberiannya. Dan untuk langkah yang kedua sendiri ataupun campuran yang kedua dari jerami kering. Jerami keringnya juga untuk kali ini saya gunakan jerami yang keringnya itu belum sempurna juga, karena untuk cuaca di daerah saya sekarang ini mengalami hujan, jadinya untuk kualitas jeraminya masih kempel ataupun kualitasnya itu ada yang setengah kering, setengah masih basah. Cuma supaya sapinya itu doyan, saya perlihatkan di tahap yang rumus pertama, yaitu kali ini saya akan menaburkan dari jenis tepung bekatulnya. Sedangkan untuk langkah yang kedua, sebagai cara agar nanti suka minum ataupun ragus minum, nanti saya terapkan dari jenis cairan dari kecap manisnya. Ini saya perlihatkan dulu untuk tahap penaburan ataupun tahap pembuatan dari jenis langkah yang pertama. Buat teman-teman kalau pengen menggunakan metode lain, nggak harus seperti saya, monggo silahkan, karena jenis dari bahan-bahan itu sangat banyak sekali dan khasiatnya, manfaatnya berbeda-beda. Dari bekatul sudah saya jelaskan, tapi buat teman-teman kalau mempunyai jenis konsentrat juga lebih bagus. Kemudian dari kasut kedelai ataupun cetem juga lebih baik. Kemudian dari jenis beras jagung. Kemudian yang berikutnya bisa teman-teman terapkan dari polar, gandum, itu bisa. Semua pakan-pakan yang sering diterapkan ke ternak, kalau kita aplikasikan di metode pakan prapen itu bisa diterapkan semua, bosku. Seperti kali ini juga saya jelaskan, saya perlihatkan untuk cara pemberiannya. Seperti ini untuk cara pemberiannya. Ini saya sedikit ke sini dulu, lebih dekat. Kita taburkan, bosku. Kita taburkan dari jenis bekatulnya merata. Ini seperti ini. Sampai ke sana juga nih, merata. Tapi agak terlalu ada debu. Kalau teman-teman yang mengalami batuk ya pakai masker lah untuk menjaga kesehatan. Ini menyerupai debu yang bisa ya membahayakan juga. Cuma ya kita harus lebih hati-hati untuk cara menaburnya. Ini seperti ini sudah cukup merata, langsung saya terapkan ataupun saya berikan ke ternaknya.
Untuk langkah yang kedua nanti saya berikan di minumannya untuk melatih supaya kedepannya ternak teman-teman itu seperti di kandang sini, minumnya lebih rakus, kemudian habis, dan khasiatnya tentunya bisa membuat lebih nafsunya meningkat lagi, kesehatan terjamin, kenyang, gemuk itu tetap kita kembangkan ataupun kita rawat. Nih seperti ini sudah saya tabur ya, dikit-dikit mau bosku, ini tidak selahap, tapi ya kedepannya kalau kita rutin memberikan taburan dari jenis tepung yang menurut teman-teman itu bergizi, kandungan manfaatnya kedepannya itu sangat bagus, itu juga lebih baik menggunakan metode seperti itu untuk cara melatihnya dari nol. Kalau sudah terbiasa lahap, nggak harus kita menggunakan metode seperti saya, seperti itu. Ini saya tabur lagi ataupun saya terapkan dari jenis jerami. Ini jerami kering. Kalau untuk jerami keringnya sendiri, karena sudah saya tabur seperti ini, makanya lahap sekali. Oke teman-teman, dan untuk cara yang pertama sudah berhasil. Tinggal dikit dari pakan yang saya berikan tadi menggunakan metode taburan ataupun dari tepung bekatul yang saya tabur. Dan untuk langkah yang kedua ataupun langkah yang terakhir, ini saya terapkan dari jenis minumannya. Ini melatih supaya ternak teman-teman juga lebih doyan minum, rakus minum tanpa sisa tentunya. Ini sudah saya siapkan air mineral untuk tahap pencampuran dari jenis ramuannya ataupun dari jamunya. Selain dari bahan yang cairannya ini, kali ini supaya jenis minuman itu mempunyai kandungan gizi, kedepannya juga manfaatnya bagus, bisa membuat gemuk, kenyang. Alangkah baiknya teman-teman terapkan ataupun campurkan dari jenis pakan-pakan yang kandungannya bisa membuat bobot, bikin kenyang, ataupun membuat lebih gemuk. Super menggunakan jenis dari tepung-tepung andalan teman-teman. Untuk kali ini saja saya menggunakan metode seperti yang saya jelaskan di awal video tadi, memanfaatkan dari bekatul, dedak padi, kemudian kita tambah lagi dedak padinya biar manfaat dari jenis minuman itu mempunyai gizi, kemudian bikin kenyang, nafsu makan dan nafsu minum lebih rakus. Langkah berikutnya kita tuangkan airnya dari cairan kecap manisnya bosku. Ini tidak terlalu banyak-banyak, ini bisa diaplikasikan di sore hari, besok pagi juga bisa, karena saya menggunakan air matang, tidak ada basi. Khususnya buat teman-teman kalau mempunyai penyimpanan kulkas, itu lebih tahan lama bosku. Kita aduk dari minumannya, ini kita beri lagi airnya, ini supaya sebagai pelarut, kemudian campuran supaya kualitas minum yang teman-teman terapkan itu tidak hanya airnya saja. Kalau bisa kita campurkan dari jenis bekatul ataupun dari tepung-tepung yang lainnya, karena untuk manfaatnya selain bisa membuat ternak itu rakus, juga bisa bikin kenyang, gemuk, super ataupun berbobot melalui metode pemberian minum yang tepat. Oke teman-teman, ini sudah jadi dari dua bahannya, sudah saya racik. Yang sudah saya racik sudah saya jelaskan, langsung saya terapkan ke sapinya. Nih seperti ini minumnya, rakus. Selain rakus juga saya campur menggunakan metode bekatul supaya
kedepannya nanti dari ternak-ternak sapi di sini ataupun sapi saya gemuk, kemudian mudah kenyang, dan tentunya kedepannya juga berbobot. Kemudian untuk yang bagian indukannya ini masih proses saya terapkan juga ataupun saya berikan. Ini bosku seperti ini. Dan buat teman-teman yang pengen meniru bahan-bahan yang saya gunakan untuk melatih ataupun merawat sapi agar doyan minum, rakus makan rumput kering, prapen, dari bahan yang pertama dari jenis bekatul, yang kedua dari jenis kecap manis, yang ketiga dari air mineral. Sekilas, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.